Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Lestari, STRKUP MKM. Nah, di sini saya akan membahas soal Ukom Kebidanan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Soal Ukom yang pertama. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70 mmHg. Nadi atau puls 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba, massa benjolan. Nah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Pilihannya A. Amenorea, B. Hipermenorea, C. Hipomenorea, D. Oligomenorea, E. Polymenorea. Pembahasannya, jawabannya adalah hipermenorea. Kenapa? Karena keluhan haid 10 hari dan jumlah darah diperkirakan lebih dari 80 cc. Indikator lama haid, menstruasi normal 3-5 hari atau biasa 2-7 hari dianggap normal. Sedangkan hipermenorea lebih dari 7 hari. Jumlah darah 35 cc atau 10 cc sampai dengan 80 cc. Sedangkan hipermenorea lebih dari 80 cc. Frekuensi mengganti pembalut, menstruasi normal biasa 1 sampai dengan 3 pembalut per hari. Maksudnya sehari itu sampai dengan 3 kali ganti pembalut. Sedangkan hipermenorea lebih dari 5 pembalut per hari. Soal yang kedua, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, darahnya bergumpal. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadinya atau pulsnya 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badannya 150 cm, berat badan 55 kg, pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Nah, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Pilihannya A. Melakukan konseling gizi, B. Memberikan edukasi personal hygiene, C. Memberikan suplemen penambahan darah, D. Melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obgyn, yang E. Mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi berikutnya. Nah, jawabannya adalah melakukan konsultasi dengan dokter obgyn (SPOG). Kenapa? Karena wewenang bidan adalah pada aspek promosi, preventif dan deteksi dini pada kesehatan reproduksi. Lama menstruasi yang lebih dari 15 hari melebihi rentang menstruasi normal, yaitu 2-7 hari. Menunjukkan ada kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Soal yang ketiga, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadinya 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius.
Remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Nah, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pilihannya A. Meminta dukungan keluarga pasien. B. Memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik. C. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. D. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Meminta keterangan tertulis. Yang E. Meminta keterangan tertulis terkait penolakan pemeriksaan. Jawabannya adalah memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik, yaitu jawabannya adalah B. Hak pasien sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 6 bunyinya A. Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Yang B. Pasal 8, setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Yang C. Penolakan pasien yang terjadi pada kasus tersebut dikarenakan kurangnya informasi terkait pengetahuan pasien tentang tujuan pemeriksaan fisik. Soal yang keempat, seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke BPM dengan keluhan haid dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaannya tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70 mmHg, nadinya 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Pembesaran payudaranya normal, benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Pilihan A. Amenorea, B. Hipermenorea, C. Hipomenorea, D. Oligomenorea, E. Polimenorea. Kita bahas. Jawabannya adalah polimenorea. Kenapa? Perbandingan polimenorea dengan menstruasi normal. Indikatornya lama siklus dan menstruasi normal. Normalnya itu 21 sampai dengan 35 hari. Sedangkan polimenorea itu kurang dari 21 hari. Untuk jumlah darah menstruasi normal 35 cc atau 10 cc sampai dengan 80 cc. Sedangkan polimenorea volume sama. Bila siklusnya kurang dari 21 hari dan disertai dengan darah yang lebih banyak dari biasa disebut polimenoragia atau epimenoragia. Kasus yang 5, seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesisnya sakit di daerah perut setiap bulan. Kemudian hasil pemeriksaannya tekanan darah 110/70 mm hidrogium, sedangkan nadinya 86 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 145 cm, berat badan 50 kg. Saat dipalpasi, abdomen tidak ditemukan massa. Inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Pilihannya A. Amenorea, B. Aplasia vagina, C. Atresia vagina, D. Hematometra, E. Himen imperforata. Jawabannya adalah himen imperforata. Kenapa? Karena himen imperforata itu
adalah selaput darah yang tidak menunjukkan lubang atau hiatus hymenalis sama sekali. Suatu kelainan yang ringan dan cukup sering dijumpai. Kemungkinan besar kelainan ini tidak dikenal sebelum menarche. Sesudah itu, molimina menstrualia dialami tiap bulan, tetapi darah haid tidak keluar. Darah itu tergumpal di dalam vagina dan menyebabkan himen tampak kebiru-biruan dan menonjol keluar, atau disebut dengan hematokolpos. Atau bila keadaan ini dibiarkan, maka uterus akan terisi juga dengan darah haid dan akan membesar. Itulah yang disebut dengan hematometra. Jadi jawabannya adalah himen imperforata. Kasus yang keenam, seorang remaja perempuan berumur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis, sakit daerah perut setiap bulan, pemeriksaannya tekanan darah 110/70 mm hidrodium, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 145 cm, berat badan 50 kg, pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Inspeksi vulva dan vagina tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Insisi himen, B. Konseling gizi, C. Kolaborasi dengan dokter obgyn, D. Edukasi personal hygiene, E. Pemberian suplemen penambah darah. Pilihan jawabannya adalah C. Kolaborasi dengan dokter obgyn. Penanganan himen, kenapa? Karena penanganan himen imperforata membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti USG abdomen, dan setelah diagnosis ditegakkan, maka diperlukan tindakan pembedahan. Tindakan ini tidak termasuk ke dalam wewenang bidan, sehingga harus dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn. Yang ketujuh, seorang bidan koordinator puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah sekolah menengah pertama di wilayah binaan puskesmas. Dalam survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut, sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? A. Pola istirahat, B. Personal hygiene, C. Kebutuhan olahraga, D. Kesehatan reproduksi, dan E. Kebutuhan nutrisi. Jawabannya adalah kebutuhan nutrisi karena kasusnya anemia. Nah, anemia itu adalah suatu kondisi tubuh yang terjadi ketika sel-sel darah merah atau eritrosit dan Hb atau hemoglobin yang sehat dalam darah berada di bawah nilai normal. Hemoglobin adalah bagian utama dari sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Jika tidak ada masalah lain, anemia dapat disebabkan pertama kekurangan nutrisi, terutama yang mengandung zat besi, protein, dan asam folat. Yang kedua, darah atau terjadinya perdarahan. Yang ketiga, disebabkan oleh penyakit kronis atau penyakit menahun, misalnya TB paru atau tuberkulosis atau disingkat dengan TBC, dan cacingan. Nah, makanan yang dianjurkan bagi penderita anemia adalah yang mengandung zat besi atau Fe yang terdapat pada ati ayam, ati kambing atau daging sapi, kuning telur, buah-buahan yang dikeringkan misalnya kismis, dan sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti kangkung, daun katuk, daun ubi jalar, bayam, daun singkong, kacang buncis, kacang panjang, dan lain-lain. Sedangkan makanan yang mengandung asam folat itu terdapat
pada ati ayam, ati kambing, jamur, pisang, apel. Sedangkan makanan yang mengandung protein, telur, susu, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Soal yang ke-8, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesa darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali per hari, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm hidrodium, nadi 88 kali per menit, abdomen tidak teraba massa. Nah, tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Pilihannya A. Memberikan analgetik, B. Menganjurkan olahraga ringan, C. Menjelaskan fisiologi terjadinya haid, D. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, E. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Jawabannya adalah B. Menganjurkan olahraga ringan, karena olahraga ringan seperti jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah sehingga nyeri haid dapat segera membaik. Nah, olahraga ringan yang baik dilakukan sebelum haid, yaitu untuk mencegah nyeri haid. Soal yang ke-9, seorang anak perempuan umur 13 tahun datang ke BPM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Saat dianamnesis, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan selalu terjadi siklus menstruasi, darah yang keluar bergumpal dan banyak. Hasil pemeriksaannya, tekanan darah 90/60 mm hidrodium, denyut nadi 86 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, dan tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Menarche, B. Dysmenorrhea, C. Gangguan haid, D. Nyeri saat ovulasi, E. Premenstrual syndrome. Jawabannya adalah B. Dysmenorrhea. Karena seorang remaja perempuan dapat mengalami nyeri pada setiap atau sebelum atau awal siklus menstruasi. Nyeri ketika menstruasi dinamakan dysmenorrhea. Dysmenorrhea merupakan suatu keluhan yang normal, tetapi bisa juga merupakan pertanda suatu penyakit. Normalnya, jika terjadi dysmenorrhea selama 48-72 jam, terasa seperti kram perut, nyeri perut yang terus-menerus pada bagian bawah perut yang menjalar hingga ke pinggang atau paha kaki, dan tidak ditemukan ada kelainan. Nomor 10, seorang perempuan umur 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan haidnya banyak dan sering. Hasil anamnesis, siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60 mm hidrodium, denyut nadi 80 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa, tampak darah keluar dari kemaluan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Menorragia, B. Metrorragia, C. Polymenorrhea, D. Hipermenorrhea, E. Menometrorragia. Jawabannya adalah C. Polymenorrhea. Kenapa? Polymenorrhea itu adalah suatu kondisi siklus haid yang lebih memendek dari biasa, yaitu kurang dari 21 hari. Sedangkan jumlah perdarahan relatif sama atau lebih banyak dari biasa. Polymenorrhea merupakan gangguan hormonal dengan umur korpus luteum memendek, sehingga siklus menstruasi juga lebih pendek atau bisa disebabkan akibat stadium proliferasi pendek atau stadium sekresi pendek
atau karena keduanya. Demikianlah soal UKOM untuk kali ini. Untuk teman-teman, sekali lagi jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.